Artinya sejak 6 Juli lalu, penambahan kasus positif selalu di atas angka 31.000. Kasus kematian pasien COVID-19 juga masih tinggi. 852 pasien COVID-19 hari ini meninggal dunia, setelah kemarin sempat terjadi 1.040 kasus kematian. Lonjakan kasus picu ruang perawatan pasien di rumah sakit menjadi penuh. Tak hanya itu, pasokan oksigen medis pun langka di tengah pandemi corona. Survei yang dilakukan Median pada 21 hingga 26 Juni 2021 menunjukkan 39,6% responden menyatakan biasa saja terhadap paparan COVID-19, 5,6% menyatakan tidak takut, dan 3,0% sangat tidak takut. Sementara 33,9% menyatakan takut dan 17,9% sangat takut terpapar COVID-19. Sejak 3 Juli lalu hingga 20 Juli mendatang, pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Sebelumnya, pemerintah menerapkan PSBB serta PPKM Mikro. Lalu bagaimana masyarakat merespon kebijakan pembatasan yang dilakukan pemerintah? Dalam survei yang dilakukan Median diketahui, 39,3% responden setuju pengetatan total, sedangkan 35,4% lebih setuju PPKM Mikro. 11,9% responden setuju pengetatan total beralasan karena dapat menghentikan penyebaran. 9,0% responden beralasan mencegah korban semakin banyak, dan 4,8% responden menyatakan lebih efektif. Sementara itu, 10,8% responden memilih PPKM Mikro dengan alasan tak matikan ekonomi. 5,4% bisa tetap cari uang, dan 3,9% tak mengganggu pekerjaan. Sekarang ini, dari netizen itu ternyata mayoritas memang lebih banyak yang setuju terhadap langkah-langkah pengetatan. Ya, kalau kita kenal ada namanya lockdown gitu ya, kalau sekarang itu dikenal dengan nama PPKM darurat ya. Jadi kurang lebih yang setuju adanya langkah pengetatan total itu kurang lebih 39,3%. Kemudian yang setuju PPKM Mikro itu 35,4%. Jadi Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19 Heri Trianto berharap warga bisa berperan aktif untuk menginformasikan pola penularan di lingkungannya. Dan kematian yang cukup tinggi hari ini sepertinya juga benar-benar harus membuat kita semua waspada, dan masyarakat sebenarnya bisa berkontribusi secara aktif bahwa RT RW itu ada bisa menjadi mata telinganya pemerintah untuk melihat sejauh mana pola penularan di lingkungan terkecil itu terjadi. Sebenarnya sejak Januari, sejak awal Februari maksud saya, PPKM skala mikro itu seperti itu Mas mengaturnya. Jadi dari Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Hermawan Saputra mengingatkan, PPKM darurat harus diikuti dengan tracing dan testing yang masif agar efektif. PPKM ini harus diikuti dengan testing tracing yang masif sekali. Karena dampak dari PPKM ini tidak langsung kita rasakan dalam 1-2 hari ini. Kita baru akan melihat hasilnya itu pada 2 minggu ke depan. Nah, artinya apa? Kalau sekarang juga diparalelkan dengan testing dan tracing yang masif, sebenarnya itu kita mampu mengukur resiko itu dengan precise, dengan lebih tepat. PPKM darurat dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk menekan laju penularan COVID-19. Namun, PPKM darurat akan efektif